sudah suamiku udah sarapan nih, tinggal aku yang sarapan. Tak upload dulu lah buat teman-teman. Ini bayam telur, bayam kai telur ya teman-teman. Ini bayamnya agak overcook karena suamiku maunya agak lembut. Kalau teman-teman yang untuk dijual ya bayamnya masih agak hijau gitu ya. Yang ini ikan teman-teman, ini ikan asin cabai hijau, durinya segede gaban tuh, durinya tuh durinya tak ambil tadi, ngosrot nanti. Ini ikan namanya kalau di sini ikan tongkol ya, kalau di kampung itu namanya ikan asin apa ya, kayak gereh, namanya gereh apa ya teman-teman, yang dulu dibesek itu loh. Nah itu gereh besekan itu loh. Cuma kalau di sini sudah nggak besekan. Dulu kan ditaruh di besek kecil itu loh, kayak bambu ya teman-teman. Kalau di kampungku ini ikan yang dia ada di bambu itu, ditaruh di bambu kecil itu ya. Kalau di sini sudah nggak pakai bambu, di sini kan susah, di Jakarta susah bambu. Jadi ikannya sudah pakai ini, ditaruh di teflon ya, aluminium foil kayak gitu loh teman-teman, ikannya ditaruh di situ ya. Kalau di kampungku itu masih ditaruh di bambu, ala bambu ditaruh di bambu teman-teman. Jadi inilah masakanku hari ini ya. Ini bayam telur ya karo ini wis gitu. Ini namanya ikan tongkol, kalau di sini ikan tongkol. Ini disuwir-suwir ya teman-teman. Kalau mau untuk dijual ya suwirannya sing kecil-kecil. Aku kan nggak untuk dijual. Ini tak kasih cabai hijau tuh. Cabai hijaunya kelihatan kan teman-teman. Cabai hijau sama kemangi biar wangi. Jadi ikan tongkol ini dicuci pakai jeruk teman-teman ya. Jeruk nipis boleh, jeruk songkit boleh, pokoknya jeruk supaya hilang amisnya dan hilang apa namanya, hilang ini kan suka ada pengawetnya apa ya, kayak pengawet ikan itu loh, supaya ikannya nggak basi, itu kan ada pengawetnya supaya hilang pengawetnya. Teman-teman dicuci pakai jeruk ya, jadi jeruk itu bisa ngilangin amis sama ngilangin pengawet. Itu direndam air dulu, dicuci jeruk, terus direndam lagi, baru teman-teman goreng ya. Goreng setengah matang, disuwir-suwir. Kalau teman-teman yang untuk dagang ya teman-teman, yang untuk dagang itu suwirannya teman-teman yang kecil-kecil karena bisa babar. Kalau aku kan nggak untuk dagang, jadi suwiran agak gede-gede gini ya, biar kelihatan kalau ada durinya gede loh teman-teman. Itu tadi tuh lihat ya durinya tuh, tak liatin, no durinya gede-gede, jadi aku suwirnya gede-gede supaya kalau ada durinya, udah lihat kan tadi ya teman-teman, durinya itu besar-besar kelihatan gitu loh maksudnya. Kalau ada duri besar teman-teman kelihatan gitu, karena takutnya mata tua ya, sing mangan manula ini repot ya dah. Sing mangan orang-orang manula takut ada durinya nggak ketok ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau ya untuk dijual ya monggo aja dihancur-hancurin itu ya. Biasanya teman-teman kayak dibikin sambal rawah itu loh, mirip sambal rawah itu juga enak ya teman-teman. Dulu aku pernah beli itu pisang goreng sambal rawah, itu enak banget. Cuma sekarang udah tutup yang dagang. Dulu aku kan pernah di Cawang situ teman-teman. Jadi aku waktu itu makan di Cawang itu ada orang jual apa pisang goreng sambal wah, enak banget tuh. Ya sekarang orangnya udah tutup, nggak tahu kemana. UMKM itu loh teman-teman. Kalau UMKM kan sebentar ya, pasaran sebentar, berapa bulan dia dagang gitu. Nanti di mana lagi pindah-pindah kayak gitu loh teman-teman. Apa pedagang musiman lah istilahnya kayak gitu. Enak tuh. Ya kalau teman-teman mau ini dibikin kayak sambal rawah ya boleh. Sambalnya kayak di balado tuh loh teman-teman ya, dibikin kayak balado tuh sambalnya. Kalau ini aku kan cabenya cuma tak gecek-gecek aja, cabai hijau tuh tak gecek-gecek aja, jadi sabah masih agak utuh ya teman-teman. Lihat ya cabenya, ini ada cabai merah sedikit, tak kecek-kecek aja. Kalau teman-teman yang untuk dagang itu sambalnya kayak di balado wis gitu
Itu aja lah teman-teman, bersyukurlah. Sekarang masih ini bencana alam ya teman-teman. Di NTT itu gempa ya, belum selesai ya teman. Di Jawa ini kekeringan teman-teman ya. Di Jawa itu ada bagiannya yang kering ya. Terus di Kalimantan ini kebakaran tuh kemarin, hutan kebakaran. Banyak dahan-dahan yang kering nggak diberesi ya. Terus kalau di Kalimantan itu kan banyak kayu-kayu tuh loh teman-teman. Kayu-kayu tua lapuk itu jadi musim panas kena di rumput-rumput kering, kena di kayu-kayu ya cepet membakar itu. Kalimantan ini kan begitu teman-teman ya. Terus tuh kemarin itu juga belum selesai apa jenenge, yang Aceh ya, Aceh juga belum selesai. Itu yang di NTT itu juga kasihan tuh, gempa bolak-balik ya teman, berapa kali sampai 6 kali gempa lagi, orangnya nggak berani pulang ya teman-teman, bahaya ya, bisa ke tempat apa namanya, puing-puing itu, puing-puing rumah ya teman-teman. Kalau Kalimantan itu memang, kalau Kalimantan itu kan sumber jati, kebun, sawit, segala. Ya teman-teman, aku kan tahu, suamiku kan orang Kalimantan teman-teman, orang Kalimantan Barat itu yang ada beberapa ruko, 18 ruko itu kemarin kebakar. Dulu aku pernah makan apa pengkang ya di situ ada orang jual pengkang itu, yang masuk sungai apa itu. Di situ tuh ada banyak pedagang di ruko itu. Bakaran kemarin 18 ruko, kasihan juga ya. Banyak pedagang, aku kan pernah beli bunga di situ, pernah beli pengkang di situ sama suamiku waktu itu tahun 2000 berapa 18 ya teman-teman, 2018 aku kan pulang kampung. Nah di situ pas waktu itu suamiku mau tengok neneknya, nenek apa kakeknya yang sudah meninggal ya, jadi aku nyari bunga beli di situ. Di daerah itu sungai apa Musi ya, itu kelihatan daerah sungai, batasan sungai Musi apa sungai-sungai itu loh teman-teman, namanya sungai apa deket, namanya pasar apa ya, pasar Turi apa itu namanya, pasar Kalimantan itu. Aku dulu kan nginap di deket hotelnya, deket situ teman-teman, hotelnya deket pasar itu. Dulu aku nginapnya di situ waktu pulang Kalimantan itu 2018 ya, 2018. Sekarang kebakaran ya, kasihan ya teman-teman. Tapi benar ya teman-teman, itulah panas itu loh, panas bercampur dengan apa kayu-kayu, karena Kalimantan kan penghasilan kayu ya, kayu-kayu jati, kayu-kayu banyak sih. Loh Kalimantan itu kayak hasil kekayaan buminya juga banyak. Itu deket gunung apa Poten ya teman-teman, itu kan dulu juga sumber emas, nggak tahu sekarang pada rusak ya, diambilin emasnya jadi nggak ditutup kembali ya, jadi perusakan hutan, perusakan itu kayak gitu ya teman-teman. Itulah kalau di NTT itu apa namanya, bener juga ya, di NTT itu ada gudang bulognya di situ, tapi penduduknya itu jujur ya teman-teman, baik, nggak mau ngambil beras padahal dia sendiri kekurangan makan, nunggu bantuan, sampai bulognya itu masih utuh tuh saat gempa. Itu hebat ya teman-teman, orang NTT ini jujur ya, masih ada juga orang yang jujur ya, jarang. Kalau sekarang kalau di Jakarta mah udah dijarah itu. Dulu 98 aku ingat ya, kalau di Jakarta bulog begitu mah sudah dijarah. Apalagi keadaan gempa begitu ya teman-teman, orang butuh makan. Tapi dia bagus itu, dia jujur, dia benar ya teman-teman. Ya, dia benar-benar mengamalkan ajaran Tuhan ya. Dia kan di situ, kalau NTT itu kebanyakan orangnya kan beragama Katolik ya, Katolik Kristen itu. Jadi dia benar-benar menjunjung tinggi kasih Tuhan ya. Jadi dia tidak mau merampok, tidak mau menjarah. Bulognya masih utuh tuh, dia menunggu bantuan, padahal dia sendiri dalam keadaan nggak bisa makan ya teman-teman. Ya itulah manusia itu, kalau jujur meskipun kita keadaan susah nggak bisa makan, dia tetap jujur ya teman-teman. Itu adalah pembentukan karakter di situ ya teman-teman. Jadi karakter mereka sudah terbentuk ya, meskipun keadaan kepepet, keadaan susah, nggak bisa makan, dia tetap tidak mau merampok ya, tidak mau menjarah ya teman-teman.
Itulah teman-teman ya, kadang manusia itu ya begitu ya, masih ada juga kejujuran ya teman-teman, masih ada juga perkenanan Tuhan di sana, sehingga ya banyak yang selamat ya teman-teman, karena Tuhan juga melihat ya teman-teman, masih ada apa namanya tudung putih itu menudungin mereka, mereka masih pada berdoa ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, korban-korbannya sedikit ya. Kalau korban apa namanya, kerusakan jalan, korban sekolah, korban gereja-gereja ya banyak. Tapi korban manusia cuma berapa kemarin, 6 8 apa berapa, sedikit ya. Karena Tuhan masih melindungi mereka ya, karena mereka masih jujur, masih berkenan di hadapan Tuhan sekalipun mereka susah ya teman-teman gitu. Itulah teman-teman ya. Jadi inilah bencana-bencana itulah sesuai kehendak Tuhan ya teman-teman. Sepertiga bumi itu mati karena bencana, sepertiga bumi mati kelaparan, sepertiga lagi mati dosa. Sekarang kan banyak dosa, banyak penyakit ya. Sepertiga lagi mati penyakit, yang sepertiga aja yang terangkat. Kayak gitu, banyak dosa, perselingkuhan, boti, macam-macam itu. Wis teman-teman lihat sendiri ya. Aku balik lagi ke sini teman-teman, aku mau sarapan. Kayak suamiku udah sarapan, tinggal anakku sama aku. Ini dia bayem ya. Kalau ini teman-teman mau ditambahi soun ya, monggo aja ya. Aku kan karena udah banyak, nggak usah. Kemarin aku masak oyong tak tambahi soun, sounnya hari ini aku masukin udah nggak begitu bagus. Padahal aku masukin di kulkas tadi teman-teman sounnya. Tapi sudah berlendir-lendir gitu, jadi ya sudah tak buang aja, aku nggak mau ngirit nanti nggak jadi penyakit. Ini nggak usah aku kasih soun, tadi suamiku minta soun, tapi sounnya yang kemarin aku sayang aku masukin semua, harusnya aku paruh. Kemarin aku pikir cuma sedikit jadi aku masukin sounnya, tapi malah jadi berlendir karena ada 2 hari di kulkas berlendir, tak buang aja sounnya udah. Ya teman-teman, ini bayamnya tanpa soun. Ini kalau teman-teman mau kasih soun monggo aja ya. Ini bayamnya kalau teman-teman untuk usaha, untuk dagang ya, kayak warteg, kayak ini apa namanya UMKM itu. Bayamnya yang hijau ya, jangan hitam begini, karena ini aku overcook aja. Karena itu permintaan si bos. Ya maunya yang lembut kayak gitu, karena giginya nggak kuat, gigi palsu. Ya teman-teman kayak gitu. Ini teman-teman kalau nggak suka pakai telur ya bayam aja. Kalau mau kasih jagung, kayak mamaku dulu, kalau mamaku dulu suka pakai jagung ya, bikin apa namanya apa jenenge, bendingan itu loh teman-teman. Bayam masak bening ya pakai jagung, itu enak juga. Nanti aja lah, udah masih ada tuh bayamnya tadi. Ntar kalau ada jagung, kasih jagung enak, jadi kayak bening, masak bening jagung ya tuh. Loh ini aku masak telur, ini permintaan si bos sih. Ini ya teman-teman, teman-teman atur sesuai dengan selera ya. Ini juga kalau teman-teman mau cabai hijau, cabai merah, monggo aja ya, teman-teman atur aja. Ini yang coklat-coklat ini bisa dibuang apa namanya ininya, karena ini tadi aku tak masukin aja. Kalau teman-teman makan tinggal kalau teman-teman di suwir-suwir kecil-kecil itu juga bisa ya teman-teman. Segitu dulu lah ya, mau makan dulu gini dulu lah teman-teman. Itulah sekedar cerita nih lah ya, kita banyak-banyak berdoa aja ya untuk Indonesia ya, bencana ini ya. NTT gempa ya teman-teman, apa namanya, Kalimantan ini kebakaran hutan, kasihan juga. Di Jawa pada kering teman-teman ya, kayak gitu bencananya, nggak ngerti kapan selesainya lah. Moga aja ya masih ada orang baik, orang berdoa, orang jujur, sehingga masih ada tudung putih ya teman-teman yang menudungi kita semua. Gitu aja lah teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini masakanku bayam telur karo ikan tongkol ya, kalau di sini ngomongnya si tongkol, kalau di kampungku namanya ikan besekan itu. Yes gitu teman-teman, like, subscribe yang suka. Suka ya apa-apa, lewatin aja ya. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak, sehat selalu.